Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apakah kamu merasa usaha yang sudah maksimal, tapi rezeki tetap seret? Atau hubungan keluarga tiba-tiba penuh konflik? Bisa jadi, ada yang menghalangi rezeki kamu dengan cara yang tidak kasat mata. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui 6 tanda aneh yang bisa menunjukkan bahwa hidupmu sedang diganggu dengan sihir. Jangan biarkan hal ini merusak hidupmu. Segera cari tahu solusinya. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang 6 tanda-tanda aneh yang bisa menunjukkan bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain dengan sihir, yang berujung pada kesulitan hidup dan kemiskinan, seperti yang diakini dalam kitab-kitab Jawa kuno yang masih dipercaya hingga kini. Jangan sampai ketinggalan informasi penting seperti ini. Jika kamu ingin lebih banyak konten yang membahas kepercayaan tradisional, ilmu gaib, dan cara melindungi diri dari gangguan spiritual, klik tombol subscribe sekarang juga. Yuk, kita simak bersama. 6 tanda-tanda rezeki kita ditutup orang lain dengan sihir. 1. Sering mengalami kesulitan yang tidak wajar. Dalam ajaran Jawa kuno, kesulitan yang datang secara mendalam dan tanpa alasan jelas bisa menjadi indikasi adanya kekuatan gaib yang menghalangi rezeki kita. Tanda pertama ini biasanya muncul dalam bentuk gangguan yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Misalnya, jika bisnis atau pekerjaan yang biasanya lancar tiba-tiba mengalami kemunduran besar, atau jika seseorang merasa segala usaha yang dilakukan selalu gagal meskipun sudah berusaha keras. Dalam tradisi Jawa, ini dianggap sebagai hasil dari sihir atau ilmu hitam yang digunakan oleh orang lain untuk menutup pintu rezeki. Hal ini tidak hanya menghambat aspek finansial, tetapi juga bisa merambah ke dalam aspek kehidupan lain seperti hubungan pribadi, kesehatan, dan kebahagiaan secara umum. Mengalami kesulitan yang terus-menerus tanpa penyebab yang jelas bisa menjadi tanda bahwa ada energi negatif yang sengaja dipancarkan untuk merusak kelancaran hidup seseorang. Dan ini seringkali dianggap sebagai hasil dari tindakan pihak ketiga yang berniat buruk. 2. Tubuh menjadi mudah lelah dan terasa berat. Tanda kedua yang sering dipercaya dalam tradisi Jawa kuno adalah tubuh yang menjadi mudah lelah dan terasa berat tanpa alasan yang jelas. Biasanya, seseorang yang mengalami hal ini merasa sangat letih meskipun sudah cukup tidur atau tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Ada yang menggambarkan perasaan ini seperti tubuh yang dipenuhi beban berat, dan setiap gerakan terasa lebih susah dari biasanya. Dalam pandangan spiritual Jawa, kondisi fisik yang aneh ini bisa menjadi tanda adanya gangguan gaib yang mempengaruhi tubuh seseorang. Salah satu penyebab yang sering dikaitkan adalah sihir atau ilmu hitam yang digunakan untuk menguras energi vital seseorang. Dalam kitab-kitab Jawa kuno, tubuh yang terus-menerus terasa lemah atau tidak bertenaga bisa menunjukkan bahwa energi kehidupan kita sedang disedot oleh kekuatan gaib. Ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada mental. Orang yang mengalami tanda ini sering merasa tidak ada semangat dalam hidup dan terus-menerus merasa tertekan. Kelelahan fisik yang berlarut-larut, tanpa ada faktor penyebab medis, menjadi tanda kuat bahwa rezeki kita mungkin sedang terhalang oleh pengaruh sihir yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan hidup kita, bahkan menghambat keberhasilan kita dalam berbagai aspek. Jika seseorang merasa gejala ini terus berlanjut, banyak yang percaya bahwa penting untuk melakukan upaya pembersihan spiritual seperti doa atau ritual tertentu untuk mengembalikan energi positif dalam tubuh. 3. Mimpi buruk atau mimpi yang menakutkan. Dalam kepercayaan Jawa kuno, mimpi buruk atau mimpi yang sangat menakutkan dapat menjadi salah satu tanda rezeki kita sedang ditutup oleh kekuatan gaib. Mimpi ini seringkali berisi simbol-simbol yang mengganggu atau menakutkan, seperti dikejar oleh hewan buas, jatuh ke dalam jurang, atau diserang oleh makhluk asing. Mimpi seperti ini bisa muncul berulang kali, bahkan tanpa alasan yang jelas dalam kehidupan nyata. Mimpi buruk ini dipercaya sebagai pertanda adanya gangguan yang berasal dari luar, seringkali dikaitkan dengan sihir atau ilmu hitam yang digunakan oleh orang yang berniat buruk. Menurut ajaran Jawa kuno, mimpi buruk yang terjadi berulang kali bisa menjadi pertanda bahwa ada energi negatif atau kekuatan jahat yang sedang berusaha menghalangi kelancaran hidup kita, terutama dalam hal rezeki. Mimpi seperti ini seringkali menggambarkan rasa ketakutan atau kecemasan yang mendalam, yang secara simbolis mencerminkan kondisi kehidupan kita yang sedang tertekan. Selain itu,
Mimpi tentang benda atau makhluk tertentu juga sering dianggap sebagai pesan dari alam gaib untuk memberi peringatan atau menunjukkan adanya penghalang dalam hidup kita. Bagi orang yang percaya pada ajaran Jawa kuno, mimpi buruk ini bisa menjadi petunjuk bahwa rezeki dan kebahagiaan sedang diganggu oleh sihir. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa perlu melakukan ritual pembersihan atau doa-doa khusus untuk melawan gangguan gaib dan mengembalikan keberuntungan serta kelancaran hidup mereka. 4. Keuangan tiba-tiba terpuruk tanpa alasan jelas. Salah satu tanda yang sering disebutkan dalam kepercayaan Jawa kuno adalah keuangan yang tiba-tiba terpuruk tanpa alasan yang jelas. Biasanya, seseorang yang mengalami hal ini merasa usahanya berjalan dengan lancar dan stabil, namun secara tiba-tiba, segala pemasukan yang datang menjadi terhambat. Hal ini bisa terjadi meskipun mereka sudah bekerja keras, berinvestasi dengan bijak, dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Namun, tak ada penjelasan logis untuk kerugian atau kegagalan yang terjadi. Keadaan ini dianggap sebagai gejala adanya gangguan gaib atau sihir yang sengaja menutup pintu rezeki. Dalam tradisi Jawa kuno, keuangan yang anjlok tanpa sebab yang jelas dipercaya bisa disebabkan oleh ilmu hitam yang digunakan oleh orang lain untuk menurunkan keberuntungan seseorang. Hal ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti bisnis yang tiba-tiba mengalami kerugian besar, harta yang hilang tanpa jejak, atau utang yang menumpuk meski sebelumnya tidak ada masalah finansial. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa dalam kasus tertentu, sihir ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan sumber daya yang ada, seperti pekerjaan, rumah, atau aset berharga lainnya. Gangguan semacam ini dianggap sebagai bagian dari upaya orang yang memiliki niat buruk untuk menciptakan kesulitan dalam hidup orang lain. Jika seseorang merasakan hal ini, banyak yang meyakini bahwa melakukan doa-doa tertentu atau ritual pembersihan spiritual bisa membantu mengembalikan kelancaran rezeki dan membuka pintu keberuntungan kembali. 5. Hubungan keluarga menjadi renggang dan penuh konflik. Dalam ajaran Jawa kuno, salah satu tanda yang sering muncul ketika seseorang terkena gangguan sihir atau ilmu hitam adalah perubahan yang drastis dalam hubungan keluarga. Tanda ini biasanya berupa pertengkaran, ketegangan, atau konflik yang tak kunjung reda antara anggota keluarga yang sebelumnya harmonis. Bahkan, hubungan yang penuh kasih bisa tiba-tiba menjadi sangat renggang, dengan konflik yang muncul tanpa sebab yang jelas. Konflik ini bisa melibatkan pasangan, orang tua, anak, atau saudara, dan seringkali tidak ada alasan logis yang mendasari ketegangan tersebut. Perubahan hubungan keluarga yang tiba-tiba ini diakini sebagai dampak dari gangguan gaib yang bertujuan untuk menambah beban kehidupan seseorang. Kitab-kitab Jawa kuno menjelaskan bahwa sihir atau ilmu hitam dapat mengganggu energi positif dalam keluarga, menciptakan perasaan cemas, marah, dan kesalahpahaman. Kekuatan gaib ini seringkali membuat anggota keluarga merasa tertekan dan sulit berkomunikasi dengan baik, meskipun mereka tidak memiliki masalah yang signifikan sebelumnya. Peningkatan pertengkaran yang terus-menerus, kebingungan emosional, atau perasaan saling tidak mengerti seringkali menjadi tanda bahwa ada pihak ketiga yang mencoba memecah belah keharmonisan keluarga tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, jika tanda ini muncul, disarankan untuk melakukan ritual pembersihan atau doa khusus untuk mengusir pengaruh negatif dan mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. 6. Hilangnya keberuntungan secara bertahap. Tanda keenam yang sering dipercaya dalam tradisi Jawa kuno adalah hilangnya keberuntungan secara bertahap, yang bisa terasa sangat membingungkan dan menekan. Biasanya, seseorang yang mengalami tanda ini akan merasakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan berakhir dengan kegagalan, meskipun sebelumnya mereka telah berusaha keras dan merencanakan dengan matang. Keberuntungan yang sebelumnya menguntungkan, perlahan-lahan menghilang tanpa alasan yang jelas. Misalnya, bisnis yang dulunya berkembang pesat tiba-tiba mengalami penurunan tajam, atau segala usaha yang dilakukan serasa tidak membuahkan hasil, bahkan ketika dilakukan dengan sepenuh hati. Dalam pandangan Jawa kuno, hilangnya keberuntungan ini dipercaya sebagai akibat dari pengaruh sihir atau ilmu hitam yang dimaksudkan untuk menyabotase kehidupan seseorang secara perlahan. Sihir ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan peluang baik, membuat keputusan buruk yang berulang, atau menciptakan serangkaian peristiwa buruk yang saling berkaitan. Tanda ini seringkali muncul secara bertahap, dimulai dari hal-hal kecil seperti kehilangan barang berharga, kemudian berkembang menjadi masalah yang lebih besar seperti kerugian finansial atau kegagalan dalam usaha. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam ajaran Jawa kuno, hilangnya keberuntungan bukan hanya tentang masalah materi,
tetapi juga bisa merambah ke aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti hubungan pribadi, kesehatan, atau kebahagiaan. Jika seseorang merasa mengalami tanda ini, banyak yang meyakini bahwa melakukan doa, ritual pembersihan, atau mencari bantuan dari orang yang lebih berpengalaman dalam spiritualitas bisa membantu mengembalikan keberuntungan dan membuka pintu rezeki yang tertutup. Itulah 6 tanda-tanda yang bisa mengindikasikan bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh kekuatan gaib atau sihir. Tentu saja, tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah akibat sihir, tetapi bila kita merasa ada yang tidak beres, sebaiknya kita introspeksi dan mencari solusi yang bijak. Jika Anda merasa mengalami hal-hal tersebut, ada baiknya untuk melakukan ritual atau doa-doa tertentu yang dipercaya bisa membuka pintu rezeki kembali. Semoga pengetahuan ini bisa membantu kalian lebih waspada dan memahami tradisi Jawa lebih dalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.